Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah rekan-rekan sekalian yang ada dalam ruangan ini dan juga rekan-rekan ada di sosial media dan dimanapun berada, kami atas nama Gaza berterima kasih kepada rekan sekalian yang mau mendengarkan kegiatan kami dan mengikuti dari berbagai acara yang kami akan adakan insya Allah sampai besok siang, hari Ahad siang. Pertama, kami akan menyampaikan kajian tentang penguatan mimpi Muhammad Qasim. Yang kedua adalah kami akan menyampaikan sudut pandang geopolitik dan kajian intelijen terkait dengan mimpi Muhammad Qasim yang akan disampaikan oleh Bapak Edmond. Beliau adalah pengamat ahli dalam bidang geopolitik dan intelijen dunia. Kemudian insya Allah ditutup nanti pandangan dari sisi ilmu tasawuf mencermati fenomena mimpi Muhammad Qasim ini. Dan insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Edward dari Sumatera Barat. Saya kira kurang lebih itu sebagai pembuka awal. Insya Allah saya yang pertama yang akan mengisi ini yaitu tentang penguatan mimpi Muhammad Qasim. Rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami berpendapat ya bahwa orang yang mendapat petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa taala melalui mimpi yang sesuai dengan nubuah Rasulullah SAW sudah muncul dan sudah lama menyampaikan kabar gembira dan peringatannya. Namanya adalah Muhammad Qasim bin Abdul Karim. Beliau adalah dari Pakistan dan mulai muncul menyampaikan kabar gembiranya terutama ke publik, yaitu ke TV media pada saat beliau berumur kurang lebih 40 tahun. Baiklah, kurang lebih itu temanya. Sebetulnya apa sih petunjuk Allah di akhir zaman ini? Bentuknya seperti apa? Sebetulnya banyak hadis-hadis yang menyampaikan tentang petunjuk di akhir zaman ini, baik dari hadis Bukhari nomor 6499, Abu Dawud nomor 4363, Ibnu Majah nomor 1588, dan juga dari banyak sumber hadis lainnya. Yang resumenya adalah begini. Pertama, setelah Nabi Muhammad SAW wafat dan mendekati kiamat, tidak ada lagi petunjuk kecuali dalam bentuk mimpi. Itu kesimpulan pertama. Jadi tidak ada lagi petunjuk kecuali dalam bentuk mimpi. Yang kedua, semakin mendekati kiamat, mimpi yang orang mukmin itu nyaris tidak bohong. Ini resume kesimpulan yang kedua. Yang ketiga, mimpi seorang mukmin adalah satu bagian dari 40 bagian kenabian. Kemudian yang keempat, tidak tersisa lagi kabar kenabian kecuali mimpi yang benar, mimpi yang dilihat dan diperlihatkan oleh seorang hamba. Jadi sekali lagi, itulah petunjuk yang benar. Kemudian yang nomor 5, sesungguhnya tidak ada lagi yang tersisa setelah kematianku, kata Rasulullah, kecuali
mimpi yang benar. Kemudian yang keenam, kesimpulan resume dari banyak hadis tadi, mimpi itu kan ada 3. Pertama, karena bisikan jiwa, karena teror dari setan, dan kabar baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jelas ya, artinya petunjuk di akhir zaman tidak ada lagi kecuali dalam bentuk mimpi. Sekarang persoalannya, apakah mimpi Muhammad Qasim itu adalah mimpi yang baik? Atau dari mimpi setan? Atau hanya sekedar bisikan jiwa? Kita coba akan kupas satu persatu. Ya. Begini. Maaf sebentar ya. Kita cek. Baik, kita buktikan. Mimpi Muhammad Qasim itu ketika kita teliti, terdiri dari 3 bagian besar utama. Pertama, membicarakan tentang tauhid. Yang kedua, tentang kabar gembira. Dan yang ketiga adalah peringatan. Kemudian tentang tauhid, tidak ada lagi hal yang paling pokok yang disampaikan dalam mimpi Muhammad Qasim. Tentu Allah yang menyampaikan melalui mimpi Muhammad Qasim, bahwa umat Islam saat ini tidak mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena manusia banyak terseret dalam perilaku syirik, termasuk syirik modern. Itu banyak dikupas di dalam mimpi-mimpi Muhammad Qasim. Jadi sangat serasi dengan konteks ilmu tauhid. Yang berikutnya adalah apapun perilaku kita, selalu Muhammad Qasim mengatakan kita harus berserah diri kepada Allah. Kemudian dia ingin hanya dicintai oleh Allah, tidak lebih dari itu. Ini sebagai contoh bagaimana di dalam mimpi Muhammad Qasim itu dalam konteks tauhidnya, ya. Artinya tidak melenceng daripada keimanan umat Islam dalam konteks tauhid ini. Yang kedua, isinya adalah tentang kabar gembira. Banyak sekali dijelaskan bahwa umat Islam akan bangkit di dunia, ya. Dan itu mulai di Pakistan. Kemudian setelah itu Muhammad Qasim akan memimpin Pakistan. Nah, ini contoh-contoh daripada mimpi kabar baik. Kemudian Indonesia pun akan jadi bagian dari kebangkitan umat Islam, karena akan bersama-sama dengan Pakistan akan membebaskan Jazirah Arab dari penguasaan musuh-musuh Islam. Nah, ini kabar-kabar gembira yang disampaikan di dalam mimpi Muhammad Qasim itu. Kemudian juga Panji Hitam akan muncul, ya, dari sebelah Khurasan, yaitu Pakistan. Nah, ini contoh daripada kabar gembira. Dan ini sesuai dengan hadis-hadis yang ada tentang akhir zaman, tidak bertentangan. Yang berikutnya adalah tentang peringatan. Contoh misalkan Muhammad Qasim di dalam mimpinya, yang tentu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menggambarkan bahwa tidak lama lagi peristiwa-peristiwa tentang tanda kiamat akan segera terjadi. Ya. Yang berikutnya, bahkan di dalam mimpi Muhammad Qasim mengatakan Malhamah Kubro tidak akan lama lagi terjadi, dan akan terjadi kematian yang begitu besar, sampai merenggut hampir 800 juta jiwa orang. Kemudian sudah mulai banyak mimpi-mimpi Muhammad Qasim yang terbukti benar. Baik, terhadap peringatan, ya, misalkan soal virus corona, soal kejatuhan ekonomi, soal posisi Turki yang justru menjadi ancaman dunia dan justru akan dihancurkan oleh musuh Islam dan sebagainya. Inilah bentuk mimpi Muhammad Qasim dalam konteks peringatan-peringatan. Jadi jelas mimpi Muhammad Qasim adalah isinya tauhid, kemudian kabar gembira,
dan peringatan. Saya kira ini tidak ada yang bertentangan dengan kaidah Islam yang ada, ya. Jadi jelas saya kira itu sebagai satu referensi tentang konteks isi mimpinya. Kemudian kalau kita lihat dijabarkan dalam rincian bagaimana struktur mimpi Muhammad Qasim, tentu harus ada latar belakang, ya. Yaitu apa latar belakangnya timbul mimpi Muhammad Qasim. Yang kedua, landasannya apa? Kemudian maksudnya apa? Tujuan muncul Allah dan Rasulullah di dalam mimpi Muhammad Qasim. Ya. Saya kira itu harus terjawab semua tentunya. Baik, kita lihat latar belakang. Mimpi Muhammad Qasim menjelaskan bahwa bangunan Islam itu sudah rusak. Ini latar belakangnya. Yang kedua, dunia sudah begitu banyak fitnah yang terjadi. Tidak hanya dari musuh Islam, tapi juga dari dalam Islam sendiri. Itu kalau kita lihat latar belakang kenapa Muhammad Qasim, isi Muhammad Qasim itu mimpi latar belakangnya. Kemudian yang berikutnya adalah mengingatkan manusia tentang memasuki fase huru-hara akhir zaman. Nah, saya kira kalau saya melihat inilah sebagian contoh latar belakang daripada munculnya fenomena mimpi Muhammad Qasim ini. Yang berikutnya adalah landasannya apa? Alhamdulillah ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengabarkan informasi bahwa memang akan ada seseorang di akhir zaman yang akan menerima mimpi-mimpi untuk memberi peringatan dan kabar gembira. Ya. Nah, ini landasannya. Jadi ada landasannya. Kemudian yang berikutnya maksudnya apa? Kalau kita lihat mempelajari, maka jelas kehadiran Muhammad Qasim yang Allah utus adalah untuk kepentingan apa? Membangun Islam kembali sesuai dengan Islam yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Itu dalam isi mimpinya. Jadi jelas Allah mengatakan Muhammad Qasim diminta untuk membangun Islam kembali yang dimulai dari titik awalnya adalah negara Pakistan. Kemudian tujuannya apa? Nah, kalau kita lihat sekali lagi mengkaji dengan cermat, maka Muhammad Qasim diminta membangun rekonstruksi bangunan atau rekonstruksi bangunan Islam menjadi benar. Apakah Islam salam ini salah? Dalam konteks bukan soal salah, tetapi Islam sudah terpecah menjadi begitu banyak golongan, antara satu kelompok dengan satu kelompok saling menyalahkan, saling menghujat, saling mengkafirkan, saling membid'ahkan, dan sebagainya. Jadi nanti ketika Muhammad Qasim sudah berperan sebagai orang yang memang harus berperan pada saatnya nanti, maka beliau akan ditugaskan untuk membangun, merekonstruksi Islam yang sesungguhnya. Itu ya di dalam konteks tujuan mimpi Muhammad Qasim. Kemudian contoh lagi, Muhammad Qasim ditugaskan untuk menjadikan Islam dan umatnya bangkit kembali sesuai dengan janji yang banyak disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, ya, yaitu akan bangkit umat Islam, Islam yang benar dan penuh dengan keadilan dan sebagainya. Nah, saya kira itulah maksud, tujuan, landasan daripada kenapa munculnya fenomena mimpi Muhammad Qasim ini. Yang berikutnya, kalau kita lihat isi daripada mimpi Muhammad Qasim, maka ini pun kita bisa lihat tahapan-tahapan yang harus dilalui
oleh Muhammad Qasim sebelum beliau berperan dalam rangka merekonstruksi bangunan Islam yang sudah dianggap rusak tadi. Ya. Yang pertama, beliau diperintahkan oleh Allah untuk menyebarkan mimpi. Itu dulu. Jadi perintah-perintah yang Allah sampaikan di dalam mimpi Muhammad Qasim adalah sebarkan terus mimpi Muhammad Qasim. Bahkan ada kalimat Allah Subhanahu wa taala di dalam mimpi Muhammad Qasim agar umat di dunia tahu siapa sesungguhnya Muhammad Qasim. Nah, insya Allah bagi yang punya hati nurani, memiliki akal sehat, kemudian juga mau mencerna dengan baik, tidak berprasangka buruk, kemudian kita coba berprasangka baik dulu, mendalami dengan serius, insya Allah akan tahu siapa sebetulnya Muhammad Qasim. Nah, di dalam mimpinya itu dijelaskan agar umat tahu siapa Muhammad Qasim itu. Kemudian, tahap kedua, beliau mulai tampil di media TV. Jadi, yang tadinya sekedar dari sosial media, orang tidak tahu siapa Muhammad Qasim itu, mimpi apa, mukanya yang mana, wajah yang mana, tiba-tiba muncul di media TV, di mana media TV mengundang beliau untuk diwawancara, dan itu persis usia 40 tahun kurang lebihnya. Jadi Muhammad Qasim muncul ke publik menyampaikan argumentasi-argumentasi mimpinya persis kurang lebih usia 40 tahun. Ya. Kemudian tahap ketiga adalah ini yang menurut saya menjadi penguat, ya. Kami mendeteksi, ya, insya Allah ini lebih dari itu, tetapi kami tidak berani ketika kami tidak yakin, ya. Insya Allah ada sekitar 40 orang, di mana 40 orang ini bermimpi tentang Muhammad Qasim, baik itu bertemu dalam sebuah masjid, baik itu Rasulullah hadir dalam mimpi tersebut, yang membenarkan mimpinya Muhammad Qasim, bahwa Muhammad Qasim tidak bohong, Muhammad Qasim benar. Itu dialami oleh sekitar 40 orang di seluruh dunia, ya. Jadi artinya ini tahapan kedua dalam rangka bagaimana umat semakin tahu mimpi dan kebenarannya. Nah, itu bagaimana step pertama, yaitu mempersiapkan Muhammad Qasim. Kalau kami mengistilahkan Muhammad Qasim sedang diislah secara bertahap, sama seperti Nabi Muhammad pada saat awal-awal kemunculan, wahyunya dalam bentuk mimpi, dan itu islah, mempersiapkan diri, ya, sebelum diangkat menjadi Rasul dan sebelum malaikat Jibril hadir dalam Gua Hira tersebut. Nah, Muhammad Qasim pun kalau kami lihat sekarang dalam posisi itu, diislah pelan-pelan dengan pengetahuan, kabar gembira dan peringatan untuk disampaikan kepada umat. Kemudian tahap kedua adalah Muhammad Qasim pada saatnya akan muncul menjadi pemimpin umat Islam, menjadi pemimpin di Pakistan, ya. Kalau kita lihat di dalam mimpinya itu, Pakistan ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi titik awal kebangkitan umat Islam di dunia. Dan Muhammad Qasim diperintahkan untuk membangun Islam, percontohan Islam di Pakistan. Nah, ini fase kedua. Fase pertama tadi diislah dulu, kemudian Muhammad Qasim membuktikan kebenaran mimpinya dengan ketua tentara Pakistan akan menyerahkan kepemimpinan kepada Muhammad Qasim, karena terbukti isi mimpi Muhammad Qasim benar dalam membimbing Pakistan untuk selamat dari fasenya berhadapan dengan India nanti dan sebagainya. Baik, itu saya kira fase kedua nanti Muhammad Qasim. Fase ketiga adalah
umat Islam mulai sadar bahwa Muhammad Qasim itulah yang ditunggu-tunggu oleh semua umat Islam di dunia. Jadi kesadaran umat Islam itu setelah terbukti Muhammad Qasim memimpin Pakistan dan membangun Islam sesuai dengan Islam yang dibangun oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ya. Baru umat Islam sadar, kemudian ramai-ramai hijrah ke Pakistan. Bahkan di dalam mimpi Muhammad Qasim dinyatakan banyak juga non-Muslim minta perlindungan kepada Muhammad Qasim di Pakistan. Dan Muhammad Qasim menerima. Karena memang Muhammad Qasim bukan hanya untuk umat Islam, tapi untuk semua umat manusia yang juga minta perlindungan. Ada di dalam mimpi Muhammad Qasim. Jadi orang non-Muslim pun datang ke Pakistan. Kenapa demikian? Pada saat yang bersamaan terjadi huru-hara peperangan di berbagai wilayah, ya. Kemudian Pakistan yang paling maju, kemudian menjadi negara adidaya, menjadi kekuatan baru Islam. Nah, maka orang berbondong-bondong datang ke Pakistan. Ya. Kemudian yang berikutnya, setelah berhasil membangun Islam di Pakistan, kemudian peradaban Islam di Pakistan, maka umat Islam meminta Muhammad Qasim memimpin umat Islam di dunia. Itu isinya mimpi. Jadi sebelum ada permintaan itu, Nabi Muhammad di dalam mimpi Muhammad Qasim memerintahkan Muhammad Qasim hijrah ke Madinah. Jadi setelah membangun percontohan Islam yang ideal di Pakistan, kemudian dalam mimpinya diminta hijrahlah ke Madinah. Setelah hijrah ke Madinah, Muhammad Qasim diminta ke Mekah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kronologis tahapan dalam membangun percontohan Islam di dalam mimpi Muhammad Qasim tersebut. Baik, saya kira jelas ya tahapan yang saya sampaikan tadi. Jadi mempersiapkan mengislah Muhammad Qasim secara bertahap dengan mimpi-mimpinya, kemudian mencoba memulai membangkitkan Islam di Pakistan, dan kemudian kesadaran umat dan kebangkitan umat. Baik, kita lihat. Ada banyak pertanyaan ke saya pribadi maupun Messenger, WhatsApp maupun di Facebook ya secara Messenger. Apa sih poin-poin Muhammad Qasim kok dipercaya menjadi sosok orang yang Rasulullah janjikan, yaitu kehadiran seorang yang akan memberi petunjuk di akhir zaman, ya. Pertama, di dalam mimpi Muhammad Qasim dinyatakan sangat jelas, clear, bahwa kemunculanmu adalah satu dari tanda kiamat. Jelas. Yang kedua, bahkan Allah menegaskan, Allah menunda kiamatnya sebelum Muhammad Qasim menyelesaikan tugas-tugasnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ini poin penting bagi umat Islam, ya. Itu contoh pertama. Siapa Muhammad Qasim itu? Yang berikutnya, Rasulullah pada saat tahun tadi yang mimpi Muhammad Qasim, Allah mengatakan bahwa akan menunda kiamat sebelum Muhammad Qasim menyelesaikan tugasnya itu, mimpinya tahun 1998. Kemudian yang kedua, sebagai contoh, tahun 2002 Nabi Muhammad SAW memberikan informasi dalam mimpi Muhammad Qasim bahwa kehadiran Qasim nanti, ya,
setelah berfungsi, ya, bumi akan tumbuh subur, harta melimpah, sehingga tidak ada lagi kemiskinan, keadilan akan ditegakkan. Itu isinya mimpi Muhammad Qasim dari Nabi Muhammad, ya. Dan ini sangat sesuai dengan hadis Nabi tentang sosok itu. Ya. Kemudian contoh lagi yang ketiga, tahun 2014 Muhammad Qasim di dalam mimpinya akan dilantik menjadi pimpinan umat di dunia. Dengan hal ini maka terjadi kedamaian dan keadilan. Kemudian Islam sejati akan menyebar di seluruh dunia. Ya. Itu mimpinya di tahun 2014. Dan ini pun sesuai dengan hadis tentang akhir zaman, tentang sosok ini, ya. Kemudian tahun 2015 Muhammad Qasim bermimpi bahwa orang terakhir yang akan wafat di generasi Nabi Muhammad adalah generasinya kita ini, Muhammad Qasim. Ya. Jadi generasi Nabi Muhammad adalah yang terakhir sebelum diwafatkan secara serempak oleh angin lembut, adalah generasinya Muhammad Qasim. Berarti generasi kita. Dan ini sesuai dengan hadis tentang akhir zaman. Ya. Kemudian yang berikutnya, tahun 2015 Muhammad Qasim juga bermimpi, ya. Islam sebenarnya akan muncul dari sebelah Khurasan, dan pasukan Panji Hitam adalah ternyata tentara Pakistan. Ya. Jadi Panji Hitam itu akan muncul di Pakistan, di sebelah Khurasan. Kemudian tahun 2015 setelah Muhammad Qasim berhasil membangun, ini sebetulnya sudah disampaikan tadi, tapi ini bagian daripada isi mimpi yang perlu disampaikan, ditegaskan kembali. Jadi setelah selesai membangun Islam di Pakistan, percontohan Islam yang sebenarnya di Pakistan, maka Muhammad Qasim diminta hijrah ke Madinah. Setelah tinggal di Madinah beberapa saat, Muhammad Qasim diperintahkan untuk bersyukur di depan Ka'bah, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang berikutnya, demikian juga dalam mimpi Muhammad Qasim, bahwa pada saatnya nanti sebelum membangun Islam, percontohan Islam di Pakistan, beliau akan diangkat menjadi pimpinan tertinggi bagi pemerintahan Pakistan, bagi negara Pakistan. Ya, ini tentu sebetulnya cocok juga dengan hadis tentang kelompok orang muncul dari timur, kemudian juga bahwa ketua Panji Hitam akan melantik, ya, sebagai pimpinan mereka. Kemudian yang berikutnya adalah mimpi bahwa rakyat dan tentara Pakistan akan mengikuti panduan Muhammad Qasim untuk menjadi Pakistan basis awal pembangunan Islam yang sebenarnya. Oke, ada banyak pertanyaan. Saya coba bertanya kepada orang Pakistan, nggak ada yang kenal tuh Muhammad Qasim. Gitu. Nggak ada yang orang percaya dengan Muhammad Qasim. Saya kira ini suatu hal yang tidak aneh. Tetapi pada saatnya nanti, insya Allah orang akan kaget dengan realita bahwa mimpi Muhammad Qasim itu menjadi kenyataan. Disitulah nanti akan berbalik arus menjadi orang yang akan banyak percaya. Nah, kemudian di dalam mimpi lagi Muhammad Qasim melihat akan muncul 3.000 jet tempur hitam sebagai simbol Panji Hitam, ya. Dan banyak lagi mimpi Muhammad Qasim, baik tentang perang Ghazwa Ihim, tentang perang suci melawan India,
Ya, ini juga cocok dengan hadis tentang akhir zaman bahwa Rasulullah menyampaikan hanya dua kelompok umatku yang akan terbebas dari api neraka, yaitu yang ikut perang suci melawan India dan ikut perang dengan Nabi Isa alaihissalam. Ya. Kemudian akan memenangkan perang Ghazwaihim, membebaskan wilayah Islam yang diambil alih di Palestina. Ya. Jadi di dalam mimpi Muhammad Qasim, Pakistan bersama-sama dengan Indonesia, dengan Malaysia, dan negara timur lain akan membebaskan Jazirah Arab, termasuk Palestina. Maka insya Allah sangat sesuai dengan mimpinya 4 pemuda Palestina yang sangat cukup masyhur ya, cekap dikenal karena banyak di sosial media dibahas, bahwa ternyata mereka mimpi dalam hari yang sama walaupun mereka tidak saling kenal. Pemuda Palestina ini ternyata yang akan membebaskan mereka itu adalah wajahnya mirip orang Indonesia. Ya, ini ada kesamaan berarti ya. Kemudian di sana digambarkan juga di dalam mimpi Muhammad Qasim bahwa tentara yang akan dipimpin oleh Muhammad Qasim ya, yang terdiri daripada negara Pakistan, negara Indonesia, Malaysia dan sebagainya, akan mengalahkan musuh-musuh negara Islam, terutama yang sudah mencengkram nantinya di wilayah Timur Tengah, baik itu Amerika, Rusia, dan Israel. Ya. Kemudian juga digambarkan Muhammad Qasim akan berperang melawan tentara yang dipimpin oleh Dajjal. Dan juga diceritakan ending terakhirnya adalah turunnya Nabi Isa alaihissalam, kemudian juga serangan dari bangsa Ya'juj Ma'juj. Nah, saya kira dari rekonstruksi mimpi Muhammad Qasim, kita sudah bisa menebak siapa Muhammad Qasim. Bagi orang yang sudah pernah mendengar kajian para ustadz atau membaca buku tentang akhir zaman, kita sudah paham siapa sosok Muhammad Qasim sebenarnya. Ya. Baik, kita lihat. Yang berikutnya. Ada banyak pertanyaan yang diajukan kepada kami. Kami kebetulan Gaza ini kan awalnya mencoba membuat kelompok kecil dalam bentuk grup WhatsApp. Kemudian juga akhirnya alhamdulillah dari 1 grup sekarang sudah ada 9 grup, 10 grup dengan teman-teman yang sudah sangat yakin dan ikut membantu dakwah mimpi Muhammad Qasim ini. Jadi ada 10 grup. Itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, mengapa kok petunjuk dari Allah itu dalam bentuk mimpi? Kenapa petunjuknya kepada seseorang yang akan menerima petunjuk itu bukan dari membaca kitab para ulama? Nah, mimpi kan dianggap bukan sesuatu yang istimewa saat ini. Sesuatu yang sudah dianggap dilupakan. Ya. Pertama tentu jawabannya adalah jelas tadi kan, bahwa Nabi Muhammad sudah menyampaikan justru petunjuk di akhir zaman itu dalam bentuk mimpi, tidak dalam bentuk yang lain. Tentu pertama adalah karena memang ini kehendak Allah, takdir Allah, ketentuan Allah. Kita tidak bisa melawan. Kenapa? Kenapa sih kok petunjuk di akhir zaman orang yang baca kitab saja? Gitu. Ya itu sudah kehendak Allah. Kita tidak bisa keluar dari takdir itu. Yang kedua, ini menarik. Kiai Haji Bahauddin Nur Salim atau disebut dengan Gus Baha. Ya, beliau kan salah satunya adalah ahli tasawuf ya. Insya Allah nanti akan disampaikan tinjauan ilmu tasawuf oleh Ustadz Edward nanti di sesi ketiga setelah sesi kedua dari Pak Edmond. Beliau mengatakan begini, ini menarik sekali.
Sesungguhnya kami pun pada saat mendengar ceramah beliau sangat terhenyak. Kami bahagia sekali ada seorang ulama yang secara tidak langsung maupun langsung membenarkan tentang mimpi Muhammad Qasim. Beliau mengatakan, mimpi itu lebih otoritatif daripada dunia nyata. Ya. Mengapa demikian? Beliau mengatakan, mimpi itu hak prerogatif Allah. Ketika orang tidur, itu dikuasai semua oleh Allah. Tidak lagi berpikir yang lain-lain. Dan itu sumbernya, mimpi yang baik ya terutama, pasti 100% dari Allah. Kok dibandingkan dengan dunia nyata, masa sih lebih otoritatif? Beliau mengatakan, dunia nyata penuh dengan kepentingan. Jadi, kalau di dalam mimpi, hanya kepentingan Allah. Ketika Allah mau menyampaikan kepada orang soleh satu mimpi, pasti benar. Tetapi, kalau orang soleh berhadapan di dunia nyata, menyampaikan pendapat, belum tentu 100% benar. Kenapa? Karena ada kepentingan-kepentingan lain. Gitu. Kalau mimpi kan tidak. Nah, itu pernyataan dari Gus Baha yang saya kira luar biasa, sederhana, tapi itu mengandung satu makna yang sangat tinggi ya. Karena tidak mimpi yang baik dari Allah tidak dipengaruhi oleh keadaan, tidak dipengaruhi oleh pribadi penulis, ya, atau pribadinya seseorang itu, kelompok dan sebagainya. Nah ini jawaban kedua mengapa kok petunjuk di akhir zaman dalam bentuk mimpi. Yang berikutnya, loh, pada saat kenabian masih berlaku, dari mulai nabi-nabi sebelumnya lah, sebelum Muhammad, banyak wahyu dalam bentuk mimpi. Jadi tidak aneh, kenapa petunjuk kok mimpi? Ya memang seluruh hampir nabi juga banyak bermimpi, bahkan banyak syariat itu dari mimpi. Contoh, kurban dari mimpi, ya. Kemudian yang berikutnya, kalau petunjuk itu karena membaca kitab, bukan dari mimpi ya. Pertanyaannya, kitab siapa? Ulama itu kan terpecah-pecah juga. Ketika kita mempelajari satu, katakanlah mohon maaf, dari satu harokah, kita berpendapat berhujah atas nama ulama harokah tersebut, maka harokah lain belum tentu menerima, atau kelompok lain. Anggap saja Muhammad Qasim pandai beragama, katakanlah mondok di satu pesantren, beliau berpendapat, yang lain belum tentu menerima. Tapi kalau masyarakat sadar bahwa apa yang disampaikan Muhammad Qasim itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, insya Allah mudah merangkul semua pihak. Nah sekarang pertanyaan, masalahnya adalah, mari kita yakini, pelajari, analisa, benar tidak bahwa mimpi Muhammad Qasim itu dari Allah. Yang lain sudah jelas kisi-kisinya ya, bahwa tadi petunjuk di akhir zaman dalam bentuk mimpi. Mimpi yang baik itu apa? Mimpi yang dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan mimpi ada 3 tadi kan, setan, dari bisikan pribadi dan sebagainya. Silahkan, alhamdulillah kami sudah menguji. Pertama, Muhammad Qasim mimpinya mimpi yang baik. Kenapa mimpi baik? Sesuai dengan syariat Islam. Tidak ada mimpi yang aneh-aneh. Bahkan menyampaikan satu kabar-kabar yang kaitan dengan kebangkitan umat Islam dan sebagainya. Yang kedua, mimpinya benar. Dari mana kami tahu mimpi benar? Alhamdulillah terjadi apa yang disesuaikan dengan mimpi Muhammad Qasim. Jadi sudah banyak terbukti kebenarannya gitu. Jadi ini pasti dari Allah. Kami yakin 100% mimpi Muhammad Qasim itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang bertentangan dengan syariat Islam dan terbukti baik dan benar. Saya kira
Itu poin terpenting yang ingin kami sampaikan di dalam kajian pendalaman mimpi Muhammad Qasim ini, ya. Insya Allah kami titik awal daripada keterbukaan menyampaikan mimpi Muhammad Qasim ini tentu nanti akan ada kajian yang berlanjut, ya. Namun sebelum ditutup, begitu banyak tuduhan kepada Muhammad Qasim yang tidak benar. Pertama, orang mengatakan Muhammad Qasim gila. Padahal jauh dari gila. Justru orang yang sangat jujur dan benar. Kenapa benar? Lihat isi mimpinya. Tidak ada yang bertentangan dengan kaidah Islam. Tidak ada yang bertentangan dengan hadis-hadis akhir zaman. Semuanya serasi dan sejalan. Muhammad Qasim sesat. Tadi sudah dijawab. Silakan buktikan kesesatan. Hampir tidak ada kesesatan isi mimpi Muhammad Qasim. Muhammad Qasim bohong karena mengaku sebagai Al-Mahdi. Itu juga bohong, tidak benar. Kenapa? Karena Muhammad Qasim tidak pernah mengakui sebagai Al-Mahdi. Ya. Bahwa kami sebagai orang yang sudah percaya dengan Muhammad Qasim, mempercayai Muhammad Qasim calon Al-Mahdi, sah-sah saja. Karena apa? Isi mimpinya menunjukkan bahwa dia memang calon Al-Mahdi. Ya. Jadi saya kira perbedaan pendapat tentang sosok Muhammad Qasim, silakan kita menggunakan dalil dan alasan yang jelas. Pertanyaannya, apakah Muhammad Qasim sudah berfungsi? Kami melihat masih dalam tahap fase pertama, yaitu hari ini sampai beberapa tahun ke depan masih menyebarkan mimpi Muhammad Qasim. Jadi kami baru mempercayai beliau adalah calon Al-Mahdi. Ya. Bahkan insya Allah beliau akan memiliki fungsi kemahdiannya itu pada saatnya nanti. Jadi bohong besar kalau ada umat Islam yang mengatakan Muhammad Qasim mengaku-ngaku sebagai Al-Mahdi. Itu tidak benar. Namun umatnya, sekelompok umat Islam melihat isi mimpinya Muhammad Qasim itu, ya beliau calon Al-Mahdi pada saatnya nanti. Dan itu saya kira bohong besar kalau ada orang mengatakan Muhammad Qasim mengaku saya Mahdi. Jadi itu yang benar posisinya. Ya. Lalu kenapa kami sudah yakin dengan sosok Muhammad Qasim ini? Kenapa bukan seorang ulama yang mengatakan ini? Kenapa bukan seorang habaib yang mengatakan ini? Mengapa bukan sekelompok alim ulama yang mengatakan ini? Kenapa saya yang bukan ulama? Kenapa saya yang orang biasa-biasa saja? Pertama jawabannya adalah, ya kami juga tidak tahu. Ini mungkin kehendak Allah. Yang kedua, kami sudah menginformasikan ini ke para alim ulama. Bahkan kami pernah bikin grup di WhatsApp. Ada 2 grup, isinya alim ulama. Menyampaikan tentang Muhammad Qasim. Untuk diteliti, untuk dikaji dan sebagainya. Tapi jarang yang bersuara. Ya, saya memahamilah. Mungkin ulama penuh dengan kehati-hatian dan sebagainya. Namun mohon maaf, saya sampaikan kepada alim ulama. Terlambat kalau kesadaran kepada umat ini terhadap apa yang akan terjadi, dikajinya terlambat. Kami melihat setelah corona ini terjadi, sesuai dengan mimpi Muhammad Qasim, ya, rekan sekalian, tidak akan pernah ada yang menduga bahwa muncul corona ini kemudian terjadi kejatuhan ekonomi.
Nah, Muhammad Qasim dalam mimpinya sudah ada menyampaikan itu. Dan ini akan berlanjut dengan berbagai peristiwa musibah ke depan untuk menekan umat Islam. Dan juga menekan umat di berbagai dunia. Nah, kalau sekarang informasi ini tidak disampaikan dari sekarang, sudah terlambat. Ya. Nah, kami berinisiatif, marilah kami minta kepada alim ulama dan berbagai pihak, mari sama-sama mengkaji mimpi Muhammad Qasim. Ya. Kami ingin memaksa. Dengan kami muncul mengatakan ini, kami ingin memaksa semua pihak untuk mengkaji, bukan untuk mempercayai. Biarlah sementara kami yang mempercayai tentang mimpi Muhammad Qasim dan sosok Muhammad Qasim. Karena memang Allah sudah memerintahkan kepada Muhammad Qasim, sampaikan isi Muhammad Qasim supaya umat tahu siapa sebenarnya Muhammad Qasim. Kalau kita teliti tadi sudah jelas. Isi mimpinya menyatakan dia memang orang yang mendapat petunjuk. Baik, jadi kesimpulannya adalah itu. Tujuan kami menyampaikan itu, ya, tidak ada lain adalah agar alim ulama di seluruh Indonesia, di seluruh Nusantara, tolong seriuslah mengkaji mimpi Muhammad Qasim. Meneliti mimpi Muhammad Qasim. Jangan mengabaikan. Kalau terus diabaikan, kami akan terus bicara. Walaupun kami dianggap sesat, walaupun kami diabaikan, walaupun kami dicaci maki. Ya. Nah, keyakinan terbulat yang terutama saya terima adalah kehadiran Nabi Muhammad SAW kepada orang lain, ya, hampir kepada 40 orang itu. Dan menurut saya kehadiran Rasulullah di dalam mimpi begitu orang banyak itu adalah hal yang bukan main-main. Ya, jadi Muhammad Qasim dikonfirmasi oleh kehadiran Rasulullah dalam mimpi yang lain. Saya kira kurang lebih seperti itu di dalam tahapan awal kami menyampaikan. Insya Allah kami akan menyampaikan informasi ini lebih detail, lebih rinci. Ini sebagai permulaan awal untuk memancing teman-teman yang belum percaya dengan Muhammad Qasim untuk silakan mengkaji. Bahkan kami sudah lama meminta alim ulama untuk mengkaji. Coba mengcounter, kalau Muhammad Qasim itu sesat, salah, tolong keluarkan buku atau hujah yang mengatakan Muhammad Qasim itu sesat. Sampai hari ini sudah hampir setahun kami menghubungi alim ulama, belum ada yang menjawab. Demikian saya kira. Terima kasih atas rekan-rekan sekalian yang hadir dalam ruangan ini. Ada yang dari Sumatera Barat, ada yang dari Bandung, ada dari berbagai daerah. Walaupun memang kami batasi kehadiran ini karena hotel meminta hanya maksimal 20 orang yang hadir, maka kita batasi. Yang penting adalah visualisasi dalam bentuk live streamingnya yang mungkin perlu tujuan utama kami supaya didengar oleh banyak pihak. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.